ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita mengenai materi perbandingan. Dan pada video keempat kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi besar dan kecil, kecil dan besar. Ini artinya berbalik nilai ya. Kalau pada video sebelumnya kan perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu kalau salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain juga semakin besar. Sedangkan yang berbalik nilai, salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain semakin kecil. Contohnya bagaimana nih? Contohnya, kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh. Kalau kecepatan sebuah motor kita naikkan atau kita tambah, maka waktu kita akan semakin sedikit, ya kan? Karena kita lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Jadi artinya kecepatannya semakin besar, waktu tempuhnya semakin kecil. Nah, ini contoh dari perbandingan berbalik nilai. Begitu juga dengan pembagian buku kepada sejumlah anak misalnya. Kalau sejumlah buku dibagikan kepada 5 orang anak, kemudian kalau anaknya kita tambah, maka buku yang diperoleh oleh setiap anak kan akan berkurang, ya kan? Logikanya kan seperti itu ya, sehingga ini juga perbandingan yang berbalik nilai. Atau misalnya jumlah kambing dengan lama habisnya makanan ternak kambing. Kalau jumlah kambing kita perbanyak, kita tambah kambingnya, maka makanan akan lebih cepat habis, ya kan? Waktunya semakin sedikit. Artinya jumlah kambing semakin besar, lama habisnya makanan akan semakin kecil. Maka ini berbanding terbalik atau perbandingan yang berbalik nilai. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai bisa dilakukan dengan perkalian per baris. Kalau kemarin perbandingan senilai kita bisa menggunakan perkalian silang. Sekarang kalau berbalik nilai itu adalah perkalian per baris. Nah, sebelum kita ke contoh soal, kita lihat dulu grafik dari perbandingan yang berbalik nilai seperti apa. Sebuah mobil ingin menempuh jarak 180 km. Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara waktu yang diperlukan dengan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Ini adalah jarak tempuhnya 180 km. Kalau waktu tempuhnya 2 jam untuk menempuh jarak 180 km, maka kecepatannya itu adalah 180 dibagi 2, yaitu 90 ya. Jadi untuk 2 jam kecepatnya berarti 90. Kemudian kalau waktu tempuhnya 3 jam berarti 180 dibagi 3, yaitu 60. 3, waktunya 3 jam kecepatannya 60. Kalau waktunya 4 jam berarti 180 bagi 4 ya, 45. Nah ini dan seterusnya. Artinya semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka kecepatannya semakin tinggi. Nah, ini kan. Sedangkan kalau waktu tempuhnya semakin besar, misalnya di 6 sini, 6 jam, maka kecepatannya kan berarti dia lambat ya, atau 30 km per jam saja. Artinya waktu tempuhnya semakin besar, kecepatannya semakin kecil, sehingga grafiknya seperti ini, menurun. Nah, ya. Berbeda dengan perbandingan senilai. Pada video ketiga yang lalu itu grafiknya naik seperti ini. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai itu grafiknya turun seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Pak Tony mempunyai beberapa buku catatan. Buku tersebut akan dibagikan kepada beberapa anak. Jika dibagikan kepada 8 anak, setiap anak memperoleh 6 buku. Tentukanlah banyak buku yang diterima apabila akan dibagikan kepada 12 anak. Cara menyelesaikannya, kita tulis dulu 8 anak memperoleh 6 buku. Sedangkan kalau 12 anak berapa buku? Kita simbolkan dengan X buku. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan berbalik nilai tadi, itu adalah dengan perkalian per baris. Artinya 8 kali 6, 12 kali X. Nah, bisa dituliskan seperti ini, 12 kali X sama dengan 8 kali 6. Jadi X-nya, 12-nya pindah ruas ya, menjadi ke bawah sini menjadi bagi.
yaitu X-nya sama dengan 8 kali 6 dibagi 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 6 ya, ini 1, ini 2. Berarti tinggal 8 bagi 2, yaitu hasilnya 4. Jadi banyak buku yang diterima oleh setiap anak adalah 4 buah buku. Nah, mudah saja ya. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Contoh yang kedua. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika ternak itu dijual 5 ekor, maka berapa lamakah persediaan makanan ternak akan habis? Kita tuliskan 30 ekor itu 15 hari. Kemudian ada kalimat jika ternak dijual 5 ekor. Artinya sekarang ternak berkurang 5 ekor. Berarti menjadi 25 ekor. Harinya berapa hari akan habis persediaan makanan? Nah, kita kali per baris, berarti 25 kali H sama dengan 30 kali 15. H sama dengan 30 kali 15 dibagi 25. Kita bagi 5 ya. Ini menjadi 3, ini menjadi 5. Nah, sekarang 30 bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Jadi 6 kali 3. Yaitu 18. Sehingga terjawablah lama persediaan makanan ternak akan habis adalah selama 18 hari. Oke ya. Sekarang contoh soal yang ketiga. Sebuah mobil dari kota A ke kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya, yang pertama, jika kecepatan mobil adalah 60 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? Yang kedua, jika ingin mencapai kota B dalam waktu 2,5 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dulu, 3 jam dengan 80 km per jam. Kemudian, kecepatan mobilnya yang selanjutnya 60 km. Waktunya berarti X jam. X jam itu adalah 60 km per jam. Kita kali per baris. X kali 60 sama dengan 3 kali 80. Berarti 60-nya pindah ruas ya, menjadi bagi. Sehingga X sama dengan 3 kali 80 per 60. Ini kita coret. Kemudian 3 dengan 6 sama-sama dibagi 3 ya. Ini menjadi 2. Berarti 8 dibagi 2. Hasilnya berarti 4. Jadi lama perjalanan apabila kecepatan mobil adalah 60 km per jam adalah selama 4 jam perjalanan. Oke. Jika ada pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Lanjutannya yang B tadi, jika ingin mencapai kota B dalam waktu 2,5 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Tadi 3 jam 80 km per jam. Sedangkan kalau 2,5 jam, kita tuliskan Y ya, Y km per jam. Kita kali per baris, 2,5 kali Y sama dengan 3 kali 80. Berarti Y-nya kan sama dengan 3 kali 80 bagi 2,5. Ini kalau kita hilangkan komanya berarti 25, berarti di sini tambah 1, nolnya 800. 800 dibagi 25 berapa? Itu adalah 32. Ya, jadi 3 kali 32 yaitu 96. Jadi untuk mencapai kota B dalam waktu 2,5 jam, maka kecepatan mobilnya adalah 96 km per jam. Bisa dimengerti ya. Sekarang contoh soal yang terakhir. Renovasi sebuah gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 40 hari dengan 18 pekerja. Setelah dikerjakan 6 hari, renovasi dihentikan selama 22 hari. Tentukanlah banyak pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama, ini ada sebuah gedung yang akan direnovasi. Jadi perkiraan atau ekspektasinya dia akan menyelesaikan renovasi dalam waktu 40 hari yang dikerjakan oleh 18 orang pekerja. Namun pada kenyataannya 6 hari bekerja oleh 18 tadi, renovasi dihentikan selama 22 hari. Artinya 22 hari dia tidak bekerja alias tidak ada pekerjanya. Berarti 0 pekerja selama 22 hari ya.
Kemudian tentukanlah banyak pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Maksudnya apa nih? Maksudnya pekerjaan harus selesai selama 40 hari. Nah, sedangkan di sini dia sudah menghabiskan berapa hari nih? 22 tambah 6, berarti 28 hari. Tersisa berapa hari? Berarti 40 kurang 28 hari. Berapa? Sisanya berarti tinggal 12 hari. Artinya 12 hari berapa pekerja yang harus bekerja untuk merenovasi gedung. Nah, ini adalah contoh dari soal ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tuliskan lagi. Kalau soal seperti ini, caranya itu kita kali per baris dulu yang ekspektasinya berarti 40 kali 18 itu sama dengan, nah ini kita jumlahkan semuanya, perkalian per barisnya kita jumlahkan. 6 kali 18 ya, ditambah 22 kali 0, kemudian ditambah lagi dengan 12 kali X. Nah, 40 kali 18 itu kan 720, 6 kali 18 itu 108, 22 kali 0 itu 0, 12 kali X berarti 12X. Nah, ingat ya, aljabar pada materi pada bab sebelumnya kita telah mempelajari aljabar, cara menyelesaikan soal aljabar seperti ini. Itu yang pertama, kita selesaikan dulu. Kita pindah dulu 108-nya menjadi negatif. Berarti 720 dikurangi 108. Ini nolnya nggak usah lagi ditulis, sehingga menjadi 12X di ruas kanan. Ini kita kurangkan hasilnya 612. Nah, di sini 12X ya. Jadi cara mencari X-nya berarti kita bagi 12, berarti 612 dibagi 12. Berapa 612 dibagi 12? Hasilnya adalah 51. Nah, apakah ini sudah selesai nih? Jumlah pekerjanya 51. Belum ya, karena yang ditanyakan tadi adalah banyak pekerja yang perlu ditambahkan. Jadi banyak pekerja yang perlu ditambahkan adalah karena dia sebenarnya mempekerjakan 18 orang. Sedangkan yang diperlukan adalah 51, sehingga dia perlu menambah beberapa lagi, yaitu yang perlu ditambah adalah 51 dikurangi 18, yaitu 33 orang pekerja. Nah, oke. Semoga bisa dimengerti materi mengenai perbandingan berbalik nilai ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.